Halo guys, kembali lagi bersama gua si Wota. Jujur ya, setelah sekian lama gua nggak ngonten guys. Gua nggak ngonten ya, terakhir itu pas konser Full House kan. Ya, seperti yang kalian tahu, gua cukup lama nggak ngonten ya karena ada satu dan lain hal. Gua ada beberapa kerjaan juga dan gua ada beberapa urusan juga. Selain itu juga gua waktu kemarin setelah konser Full House itu juga agak mengurangi kegiatan perjekitian gue kali ya, kegiatan mengidol gue tuh gue agak kurangin. Terus juga paling gue cuman video call sih seingat gue. Teater pun gue baru-baru ini doang. Nah hari ini ya gue akan comeback ke dunia perkontenan ya, walaupun bakal mungkin jarang-jarang juga ya gue upload ya. Kalau misalkan gue pengen upload ya gue upload. Gue hari ini akan bikin konten, tapi gue nggak sendirian hari ini. Gue akan ditemenin sama satu temen gue dan nanti kalian lihat saja ya di ininya. Pas pada saat dia sudah muncul, gue nggak tahu apakah dia ingin diposisikan sebagai anonimus atau tidak, karena yang setahu gue dia bergerak sebagai idol anonimus ya. Gue masih belum tahu apakah dia akan ini, tapi kalau misalkan dia mau di spill, pasti gue akan spill. Cuman kalian lihat aja nanti gue sama siapa. Jadi hari ini adalah temanya gue akan bikin konten review video call, tapi bukan video call gue. Karena kenapa? Video call gue belakangan ini itu adalah member yang sama-sama aja. Contoh terakhir Fanny sama Rali. Gue bulan ini mungkin juga Arali juga. Gue nggak tahu ada member baru ya, siapa lagi yang pengen gue video call kan. Teman yang udah pasti adalah member yang udah pernah gue video call sebelumnya, yaitu Arali. Karena itu jadi gue ngajak temen gue ini yang udah video call beberapa member, akan gue coba tanya-tanyain experience dia selama video call member ini kayak gimana ya kan. Dan juga gue pengen dia tuh nge-spill ke kalian semua experience dia selama video call member ini itu seperti apa. Dan kalau bisa sih diurutin dari yang terdebes sampai yang agak kurang. Karena ini channel Wota Jujur, jadi kita semua pembahasan harus jujur gitu. Jadi langsung aja ya, tanpa menunggu basa-basi lagi, kita langsung ngobrol sama orangnya. Let's go. Oke guys ya, jadi sudah ada di depan kita nih ya, salah satu apa ya gue bilang ya, fanbase terbesar di dunia ini kali ya, karena yang jadi fanbase juga orang terbesar juga ya di YouTube. Ini adalah Dynamite. Jadi gue kenal di X, sempat ngobrol-ngobrol juga di X juga, dan gue ngelihat dia ini belakangan sering VC member ya, Min ya. Betul. Dari dulu sih. Dari dulu ya? Oke. Ya, oh iya, dulu gue di akun pribadi. By the way, adminnya anonimus ya guys ya. Jadi dia tidak akan on cam. Karena gue tahu dia adalah Wota anonimus nih. Nggak mau digeruduk kayaknya ntar. Takut digeruduk kalau misalkan ini. Betul. Nah, oke, langsung aja ke pertanyaan pertama dulu nih. Jadi yang gue udah bilang, kita akan ngebahas VC. Nah, lu sebenarnya VC itu udah mulai dari kapan? Kalau VC, kalau JKT-nya kan dari awal 2023 mungkin. Cuman kalau yang benar-benar random yang benar kayak video call itu tuh pertengahan 2023, kayaknya September deh. Oh, kayaknya September. awal, yes. VC itu September. Oke. September 2023. Iya, 2003 sih. Oke. Berarti kalau lu boleh ceritain member pertama kali yang lu VC siapa? Udah jelas Ola. Karena gue melihat lihat review orang-orang di X, katanya Ola itu paling, kalau untuk first time paling enak karena ngobrolnya asik gitu. Oke. Berarti abis dari Ola itu lu apakah rutin nge-video call sama Ola atau gimana? Iya, gue rutin video call sama Ola. Mungkin Ola tuh dari September sampai Maret
strict terus setiap bulan at least satu sesi gitu. Satu sesi ya berarti ya. Ya. Oke. Biasanya 2 tiket. Nah, pas abis dari Ola ini lu mulai changingnya ke siapa? Nge-change arah video call lu ke siapa? Sebenarnya tuh pas gue tahu ternyata video call member ini asik ya. Bulan kedua itu gue udah nambah. Bulan Februari udah nambah? Ke Katy? Enggak, bulan September, Oktober. Oh, Oktober. Oktober udah nambah ke Katy. Terus ternyata Katy orangnya asik kan. Maksudnya ternyata dia tuh kayak Ola, cuman kalau yang dulu ya Ola versi light. Tidak seberingas Ola mungkin. Tidak. Terus habis itu udah gue jadinya Ola sama Katy terus. Baru tuh bulan-bulan kayak Januari, Desember, Januari, Februari itu baru nambah member. Itu nyoba member. Karena 2 cukup, karena duit kita juga terbatas kan. Oke. Nah, ini ngomongin soal Katy ya. Gua sebenarnya sempet ada kepikiran untuk nge-video call dia. Lu boleh nggak sih ngasih gimana sih experience lu nge-video call sama Katy selama ini? Apa yang bikin dia menarik gitu untuk di video call gitu misalkan? Sebenarnya ini mungkin gue kasih disclaimer dulu ya. Ini pendapat gue. Iya. Member yang gue lihat, beberapa member itu ketika dapatkan apa ya namanya? Contoh kayak ranking dapat senbatsu gitu. Oke. Mungkin confidence-nya atau personality-nya ada mungkin berubah atau berkembang. Jadi maksudnya Katy yang gue ketemu dulu sama Katy yang sekarang mungkin aja beda. Oke. Kalau dulu itu Katy, gue suka Katy karena dari awal gue masuk, maksudnya pertama kali lihat dia itu agresif, maksudnya langsung nanyain gue, terus agak sedikit menyerang waktu itu. Oke. Pakai bajunya kayak ginian gitu. Maksudnya dia aktif juga orangnya. Dan waktu itu image-nya sebelum kayak sekarang itu pokoknya image dia yang sekarang, yang kalau kan sempet tuh dia ada masa di mana image-nya itu dia menyerang terus. Oh iya. Dulu tuh sebenarnya setelah gua ingat-ingat lagi, itu tuh pertama dia terapkan itu di video call sama member. Oh, berarti yang dia sering-sering nyerang itu di video call dulu pertama ya, baru dibawa ke MC gitu. Iya betul. Gue sih makanya seperti itu ya. Oke. Berarti lu karena apa ya istilahnya, lu menarik apa? Yang bikin dia menarik itu karena pembawaannya dia di video call tuh bisa diaplikasikan di MC gitu ya berarti ya? Iya. Waktu itu gue agak terkejut juga. Oh, ternyata member ada yang berani menyerang kita gitu ya. Gitu. Oh, oke. Nah, abis dari Ola ke Katy, lu ada lihat apa nggak perbedaan gitu misalkan? Sedikit perbedaan dan apa gitu, Katy lebih kayak gimana atau Ola kayak gimana gitu? Kalau gue gini, kalau mungkin ada orang yang ngidol itu sebagai yang gue banyak lihat ya dari teman-teman gue atau dari mungkin wota lain, idol itu pelampiasan mungkin dalam kehidupan kisah cinta lah mungkin. Kebanyakan yang gue lihat. Real life relationship. Cuman kalau gue pribadi itu, idol itu ketika itu, maksudnya gue ngikutin member itu ketika gue pengen memiliki sesuatu yang tidak bisa gue punya. Bukan tidak gue punya ya. Gue tuh kebetulan karena gue itu anak paling laki-laki tertua. Oke. Maksudnya dari garis saya, dari secara patriarki itu dari isi mama gue, terus dari papa gue. Jadi kan gue jadinya kayak laki-laki tertua dari dua sisi. Maksudnya banyak adik gitu kan, maksudnya. Iya. Gue tuh punya apa ya? Kayak sense apa sih, kayak rasa di kakak. Masa mungkin terbiasa mungkin ya. Oh iya, oke. Cuman paham. Adek gua yang kandung itu cowok.
Ah, Karena adik gue yang lain, sepupukan gue, itu cewek. Gue merasa, apa sih, gue tuh kayaknya lebih cocok kalau gue itu jadi punya adik cewek deh. punya adik cewek daripada adik cowok. Oke. Iya, karena sifat gue kayak nggak match aja. Terus gue ngeliat Katie itu seperti itu. Maksudnya dia kan, dulu kan tampangnya sebetulnya kayak bocil banget kan dia. Iya, betul. Kayak bocil gitu. Oh, Kayak, makanya Katie gue melihatnya sebagai adik. oke. Dan Berarti- terus kalau Ola, ya kalau Ola itu dia temen cewek yang setara. Oke. Maksudnya temen cewek yang setara tuh Kayak bestie gitu kadang lah ya. iya kayak bestiin. Kayak kalau mungkin pernah dengar gini, kadang cowok tuh bisa berteman dekat sama cewek itu karena dia menganggap dia itu kayak cowok cuman berponi aja. Iya, betul. Betul. Gue Kayak gitu. Jadi gue gue ngakui itu. ya berarti kayak gitu aja. Terus mungkin karena mindset gue seperti itu, ketika gue tuh udah punya bestie cewek selain, maksudnya yang di real life ya, gue waktu itu akhirnya nggak VC Ola lagi karena gue sudah punya kan. Gue kan itu kan tadinya belum pernah gue punya, terus tiba-tiba gue udah dapet. Dan di real life maksudnya itu interaksinya mungkin kalau Ola kan cuma sebulan sekali lewat video call, karena kalau di real life bisa setiap hari gitu. Oke. Oke, berarti nah setelah dari Ola yang istilah lu dapet kayak kesannya kayak bestie cewek lah ya. Terus lu beralih ke Katie yang istilahnya kesannya jadi adik perempuan lu banget gitu kan. Gue lihat-lihat kan juga ada video call sama member-member lain nih. Nah, setelah Katie ini, lu nge-video call siapa? Pokoknya ini sebenarnya Desember kalau nggak salah Desember. Itu Kak Eli. Oh, Helisma. Ya, Oke. Kak Eli. Karena menurut gue dia, kalau Kak Eli tuh gue murni karena cantik aja. Sama kan gue tuh ngerasa kalau waktu itu kan itu sebenarnya gue belum lama juga nonton Mas Den ya. Waktu itu Mas Den bilang orang itu sempat dikira orang Chinese kan. Ya, Nah, terus gue ngerasa juga banyak cewek Sunda, terutama di Bandung, itu tuh mukanya mirip Asia Timur. ya Korea, betul. Jepang. Betul. Terus gue lihat, wah kayak Kylie cantik sih, yaudah gue coba video call aja. Cuman waktu itu nyoba doang. Karena waktu itu gue nggak ada sense of, oh gue itu harus gitu ya. dia harus, itu, banget. iya, maksudnya harus itu. Terus itu bukan kakak gue, maksudnya gue tidak merasa dia itu kakak gue, gue tidak merasa dia itu Member biasa adik gue aja tuh gitu gimana, ya istilahnya. Iya, memang biasa aja, pengen coba aja. Terus dari Eli ke Lulu. Dari Eli ke Lulu, oke. Iya. Nah, Lulu gimana tuh? Karena jadi gue tiap bulan 3 jadinya. Katie, Ola, pokoknya satunya tambahan nyoba. Lulu, kalau Lulu ini, nah ini gue bilang, Lulu yang sekarang, yang setelah udah dapet hashtag, baru sih dia? Sukinanda ya ke 9. Ya, Sukin. 10 apa 9? Itu mungkin, iya, enggak 10 itu ya. Kan, tapi 10 Lia. Korel. Oh iya. Iya. Maksudnya Lulu yang sekarang kan yang maksudnya sudah ternyata dia itu bisa punya prestasi setinggi itu kan mungkin beda gitu ya. Iya, beda. Sama Lulu yang dulu gua kenal. Kalau Lulu tuh gue sebenarnya nyoba Lulu karena waktu itu nonton kontennya Bang Robi S. Putra. Oh, oke, Bang Robi. Karena katanya dia itu ya katanya asik. Terus banyak kalau ngobrolnya asik dah. Terus gue nyoba ngobrol, oh emang asik ngobrolnya. Cuman waktu itu karena mungkin gue itu berbarengan dengan Ola ya waktu itu. Gue melihat Lulu itu kayak Ola versi di tone down sedikit. Maksudnya masih mirip lah. Masih sifatnya masih mirip kalau video call gitu. Oke. Itu maksudnya VC gue pribadi ya. Tuh. Baru deh kalau sekarang idolnya ngidol VC ya sebagai Dynamite. Oh, jadi ada unsur atas nama di belakangnya nih ya sekarang ya. Iya. Oke. Berarti yang sekarang lu rutinin itu siapa?
untuk video call ini? Katy pasti, Katy ya? Katy ya? pasti, Heeh. Katy, karena memang gue ikutin dia dari awal. Terus Manda mungkin, tapi Manda itu karena kan kita admin bagi tugas ya, maksudnya ada yang kayak gue tuh ngurus Katy, Dena, Tiffany, contoh kalau Tiffany KLP. Ada juga yang ngurusinnya Grisel, itu yang ngurus Grisel, terus ada juga yang Manda. Cuman tuh gue tuh udah pernah VC semuanya. Cuman mungkin yang bener-bener fix pasti akhir ini ya Katy sama Dena mungkin. Dena akhir-akhir ini udah 2 bulan ya? Iya 2 bulan ini gue VC terus. Oke. Paling sama Manda kalau dapet, maksudnya kalau nggak lupa gue beli. Oke. Berarti kalau Manda tuh kayak lagi pas jadwalnya juga lu beli baru gitu ya? Iya. Oke. Iya. Nah, tadi kan lu udah ceritain kayak Lulu, Eli, Katy, Ola kan. Nah, gue justru penasaran sama satu lagi nih, sama Dena. Kenapa lu VC sama Dena? Apa kalau alasannya sama kayak Katy atau gimana? Tadi tambah lagi Grisel. Oh iya, sama Grisel. Gue juga udah pernah VC Grisel. Sama Grisel gue lupa. Kalau Dena itu awalnya itu sebenarnya FYP. Masalah tuh gue pernah ngomong juga di video callnya dia. Dena itu gue apa sih namanya, lewat yang teater dia yang dia bilang kalau panggilan cinta aneh tahu, panggilan sayang aneh tahu, yang iya. Itu lewat terus. Ini kenapa FYP? Maksudnya gue tuh nggak pernah ngestok itu, terus lewat kan, terus ya senyum-senyum sendiri kan kita kayak nonton. Terus sebulan setelah itu event UFC. Event UFC. Bukan Clay. Iya yang main di Tanah Liat itu. Lu ada ya? Gue ada tuh di situ juga. Ada. Gue ada di situ. Gue ada di situ. Oke. Terus kebetulan gue tuh gak setim sih, cuma duduknya sebelahan sama deket sama ada orang anak Katy Nexus. Dia tuh ngomong ke gue apa sih? Gue udah VC, dia kan memang apa sih? Ya bisa bilang purist Gen 11. Masa dia ngikutin semua Gen 11 gitu. Terus dia bilang, gue udah VC beberapa kali masih belum bisa bedain Desi Dena. Oh ya. Terus gue bilang, masa nggak bisa sih bedain? Terus ya udahlah gue coba, mungkin karena itu mungkin gue tertantang gini. Terus gue coba ngikutin satu aja dan kebetulan karena yang lewat VC di FYP gue itu Dena kebanyakan Dena, gue ikutin Dena. Oke. Pertama itu nyalain notifikasi lah seperti biasa, izin mengikuti keseharianmu. Oke. Terus gue reply terus, dan kebetulan udah reply dapat apa, roulette. Roulette-nya Dena. Setelah dapat roulette, kata Dena, gue wangi. Yang wangi-wangi itu Dena. Enggak, sebenarnya awalnya Grisel. Grisel awalnya. Grisel abis itu Grisel, Ola, abis itu Dena. Oke. Terus komplimen lah ya. Dan dari situ gue mulai ya bulan depannya gue langsung video call. Dan Dena ini kan gue rutinnya, mungkin yang paling rutin itu yang paling gue banyak VC itu Ola, Katy, Manda. Yang mungkin agak rutin itu Katy sama Manda mungkin. Ya, Dena ini kan di antara 3 ini maksudnya ngomongnya paling soft spoken ya. Maksudnya yang 3 ini kan jujur-jujuran, maksudnya ngomongnya agak nyablak sedikit. Nah, kalau Dena ya adem aja gitu di telinga gitu loh. Kayaknya apa sih ya. Soft spoken dia mulai ngikutin Dena ya. Iya. Ya, dan ini gue belum banget sih, cuman dia juga adik. Maksudnya gue kayak ngelihatnya kayak adik, cuman kayak adik yang nggak beda jauh. Gue tuh nggak punya adik yang nggak beda jauh, karena semua adik sepupu. Karena emang gue tuh pengen punya adik perempuan, cuman tuh ya gue ada sejatinya adik sepupu, jadi sepupu gitu sepupukan. Cuman mereka ini di bawah gue semua. Di bawah guanya ya agak jauh. Kalau Dena kan nggak jauh-jauh amat. Tuh. Oke. Ya asik aja sih. Oke. Nah, berarti tadi Dena lu udah cerita. Nah, tadi kan lu ada sempet nyebut Grisel kan?
Ya. Nah, kalau Grisel nih gimana nih? Gue pengen tahu nih cerita sama review dulu. Coba lu review deh pas lu VC itu kayak gimana? Gue tuh kalau misalnya ICL member sebagai Dynamite ya, Iya. bukan sebagai diri pribadi gue sendiri. Ah, Jujur gue nggak mau tiba-tiba VC member, VC member, terus bilang, halo aku Dynamite. Nggak, gue tuh pasti gue tuh ada momennya dulu, pasti ada momennya dulu. Oke. Makanya, sebenarnya gue ada tambahan lagi, gue lupa, gue pernah VC Anin Kunin, Anin Kunin. Anin Gen 11, sama Atin. Sama siapa? Tuh, Atin. gue VC Atin. Oke. Itu momennya itu bertepatan juga karena gue kenalan dan dikenalin event OFC. Oke. Itu gue tuh nggak mau datang-datangin member gak kenal, halo aku admin Met. Itu sumpah, gue walaupun kelakuan gue di X itu tanggal itu karakter. Itu karakter yang gue tulis ya, gue siapkan, mungkin gue siapin. Cuman gue tuh jujur orangnya ya udah kayak orang sewajarnya aja. Iya. Ya gue tuh kalau kenalan harus ada momen. Betul. Gitu. Kalau Grisel itu momennya adalah roulette. Terus dia bilang setelah gue kan kalau kita roulette taruh tas biasanya ada di kanan, di yang kan meja kanan pojok, terus iya kanan pojok. waktu itu angle-nya kalau dari kita angle kiri, Grisel kanan. Jadi gue Grisel tas meja yang atas. Terus setelah gue foto, gue lewat depan dia, ngambil tas. Gue ambil, dia bilang, sumpah wangi banget. Itu yang itu awal mula wangi-wangi dari situ sebenarnya. Oke. Terus gue nengok, ini cerita halu gue nih. Maksudnya kan kebetulan bos gue juga ada cerita halu kan sama teman lesnya itu. Oh iya, dia bilang, bos lu itu ya. Terus gue nengok, gue tuh kayak tas isu gitu loh. Ini beneran gak sih? Terus gue tweet kata Grisel, gue wangi gitu. Pada nggak percaya. Dan ternyata bulan depannya gue coba video call dia kan. Dan gue beberapa kali mention itu berkali-kali. Maksud gue bilang, mereka nggak percaya Cel kalau aku wangi, gue bilang kayak gitu. Terus gue cek kenalan. Bilang, oh iya, aku dari bulan lalu tuh aku roulette sama kamu. Terus pas selesai kamu bilang, sumpah wangi banget gitu. Aku dari Dynamite gitu. Oh kak, udah gini. Aku dari Dynamite. Oh iya kak, bener kok, kakak wangi beneran, dibilang kayak gitu. Gue masih ingat TC-nya. Terus, oh beneran kan, gak halu kan, ceritanya ini bukan sugar coating kan, ini bukan fan service kan, enggak emang beneran wangi. Terus dia bilang, oh iya orang-orang jahat banget pada nggak percaya. Itu kalau Grisel awalnya gitu. Oke. Nah terus yang tadi lu bilang ada Atin sama Anin ya? Iya. Nah itu gimana? Kalau Atin, gue dikenalin sama Atin. Sebenarnya kan gue dikenalin selesai yang event itu kan kita kayak bisa ngobrol-ngobrol sama member kan. Tiba-tiba selesai dari yang kita bikin itu, member berdiri terus sama yang membernya ngobrol. Terus gue kan di situ nggak punya temen. Ada satu Ko Felix itunya Caitlyn Nexus. Dan gue juga waktu itu dianya lagi di mana, gue di sini. Terus udah gue ngintilin aja kan ke dekatnya Delonix. Terus gue bilang, terus gue diam. Terus dia ngeliat gue, terus depan Delonix kan Delonix lagi ngomong Atin. Tin, mau tahu nggak dia ini siapa? Siapa? Terus waktu itu gue nggak berani ngomong gue admin Dynamite gitu. Karena orang takut denger juga kan. Ya udah gue tunjukin handphone gue. Nih. Gitu. Terus dia kayak gitu. Terus pas bulan depannya baru dia gue VC, maksudnya kalau Atin aku yang kemarin, ya aku dari Dynamite. Terus kalau Atin gitu. Kalau Anin waktu itu sesi foto apa nih? Foto event OFC. Foto iya OFC kan yang pas event OFC kan terakhir ada foto kan sebelum kita makan itu kelompok itu kan. Iya. Terus gue tuh tadinya udah ngincer di belakang Katy. Terus orang gitu udah gue geser kan. Terus katanya, Kak, kalau Katy kan manggil gue ya pakai nama saya kan, Kak sini aja nih. Terus karena banyak orang kegeser dikit. Kegeser ke kiri kalau nggak salah. Terus ya itu waktu itu grup gue tuh agak lama maksudnya ngumpulinnya karena ada satu yang gimana. Terus
T ini kayak asik banget kayaknya ngobrol sama gue tuh. Terus Ola tuh ngeliat. Oke. Oh iya, ada Ola juga waktu itu ya. Oh iya, Ola tuh ngeliat, terus kakak ini siapa sih? Maksudnya dia tuh kalau Ola tuh tahu nama gue. Ola tuh lebih tahu gue sebagai nama pribadi gue. Nama pribadi dia. Walaupun gue udah pernah ngobrol ya. Gue udah pernah, ya waktu itu gue udah reveal juga ke Ola. Karena waktu itu Ola juga bilang wangi banget ke asli gitu pas dapat roulette. Kalau terus Ola bilang, kakak ini siapa sih? Terus dia bilang, ini aku ini dari Dynamite. Terus dia bilang, oh kan lu udah gue bilang wangi juga. Terus dia bilang, terus sebelahnya Anin. Terus Anin bilang, kayaknya sama kayak Ola. Ini orang siapa sih? Kakak ini siapa sih? Kakak ini siapa sih? Ini aku dari Dynamite. Oh kan waktu itu tuh gue entah kenapa ya gue nyalain notifnya Anin aja, gue pengen ngikutin aja. Oh gitu. Berarti awalnya dari yang suka reply, yang suka reply aku ya. Oh gitu deh. Oke. Pas IDN Live, kalau nggak salah mereka setelah itu IDN Live kan. Iya, IDN pulang dari acara itu IDN Live. Terus itu gue itulah apa sih kayak gift apa yang gue lupa yang pas IDN Live, terus bilang kasih Kak Dean, terus dia bilang, oh gue udah tahu muka wujud asli lu Kak, sumpah. Dia kayak gitu. Habis itu baru deh gue VC Anin. Tuh. Oke. Nah, sumpah nih, yang bikin gue penasaran setelah lu cerita nih, ada lagi nggak member yang lu VC setelah itu selain mereka semua? Sebentar, gue kayaknya harus cek karena kadang tuh kayak tadi kayak Anin Atin aja kadang kelupaan ya. Untung gue nih. Iya. Nah, gue pengen nanyanya ini buat sebenarnya buat tips juga ya. Kan itu salah satu cara lu untuk dikenal sama member kan, istilahnya. Iya betul. Iya, bukan gimmick lah, istilahnya bukan gimmick, bukan kehaluan, tapi kan emang member tersebut bilang lu wangi kan. Nah, lu coba, gue pengen tahu parfum lu apa? Gue kan ada ngoleksi parfum juga kan. Nah, parfum yang kata member wangi atau koleksi parfum gua? Yang kata mereka bertiga itu wangi, yang dibikin yang lu dapet komplimen lah, lu wangi banget gitu. Oke. Parfumnya Afnan Supremacy Collector Edition. Gue punya. Iya. Gue punya. Itu jujur karena kenceng, itu menurut gua kenceng banget wanginya, baunya. Itu the best. Jadinya lebih gampang juga. Terus apalagi? Itu doang? Itu dulu gua. Oh kalau yang dibilang member wangi ya itu doang. Cuma kalau parfum gue yang lain ada lagi. Kan? Cuman ya betul itu. Ini kan, oke. Ya betul guys, ini betul. Guys. Oke, berarti tapi sumpah ya, gue selama roulette gue juga jarang sih dapet ya. Cuman jarang gue dapet komplimen kalau pakai collector edition. Apa karena member kayak udah wangi, itu maksudnya iya. Itu juga maksudnya membuat gue yakin bahwa itu tuh bukan fan service, bukan lip service doang. Karena ngomong makasih ya Kak itu mungkin template. Walaupun mungkin itu itu mungkin template kan, masih mungkin template. Cuman kalau wangi ini kan lu harus mikirin dia itu wangi beneran, baru masih dia bilang wangi banget ya gitu. Oke. Bisa juga sih kayak gitu sih. Oke. Nih ya gue nggak tahu setelah yang lu ceritain ini apakah ada member lain atau enggak kan, karena pasti gue yakin juga lu pasti banyak lah nggak video call member kan. Tapi so far yang lu udah ceritain, kalau boleh lu urutin, itu berarti tadi udah ada Ola, Eli, Katy, Anin, Grisel, siapa lagi? Lulu, Manda, Lulu, Dena, Atin. 9 ya? Iya 9 kayaknya. 9 ya yang lu ceritain. Kalau boleh lu urutin dari yang ter-the best sampai yang ter-worst deh bagi lu. Bisa nggak? Ter-the best ini maksudnya di luar dia kenal gua atau enggak ya? Iya. Karena gini, karena kalau mungkin kayak kenal. Kalau kayak Katy, Manda Ola mungkin mereka kan itu kan udah auto lah, udah kenal. Maksudnya di luar kalau misalnya gue merekomendasikan ya. Iya betul. Kan ke orang yang baru kenal. Pertama udah pasti Ola.
Ola. Ya, oke. Ya, pasti Ola. Karena mungkin dia orangnya asik, ngobrolnya juga santai. Lulus Ola, lah ya. terus kedua itu, kedua itu mungkin kalau dari pengalaman gue yang dulu ya, mungkin Lulu. Yang kedua Lulu. Kenapa? Lulu. Karena ya gue bilang setidaknya Lulu yang gue kenal dulu yang itu kan kayak Ola aja, kayak Ola cuman kayak di versi light. Kalau Lulu yang dulu ya. Oke. Atau kalau Lulu yang sekarang. Oke. Setelah itu tiga itu apa ya? Sebenarnya antara Anin atau Katy. Anin atau Katy? Ya. Oke. Anin. Oh, sabar. Itu ini keberapa sih, Dri? Ketiga. Oh ya, antara Anin atau Katy. Kenapa tuh? Lu menurut masih gua, bingung? Karena mereka punya personanya masing-masing. Kalau Katy itu kalau Anin itu dia orangnya gua lu. Ngomong dari awal tuh gua lu. Maksudnya kalau gua kan mungkin lah ya. Ya gue tuh refleks ya. Gue mungkin kebiasaan juga karena dari kecil gue tuh kalau mungkin ngomong sama cewek itu pasti aku kamu. Oke. Mungkin gue dulu kuliah di Jawa Timur juga, jadinya ngomongnya kebiasaan aku kamu. Kalau Anin tuh gue lu. Maksudnya untuk orang yang apa ya, yang suka dikejutkan gitu loh. Mungkin akan lebih prefer Anin daripada Katy. Oke, berarti antara Anin atau Katy ya masih ini ya. Iya. Tapi kalau misalkan jadi 3-4 kan. 3-4. Kalau misalkan disuruh pilih yang ketiga siapa, yang keempat siapa? Kalau dari gua ya, ini Anin. Ketiga Anin. Karena gua suka Katy. ya. Oke. Katy. Karena gua mungkin lebih suka surprise kali ya. Kita lebih suka dikagetkan. Maksudnya kadang kan kita mainnya video call member tuh kadang kita punya ekspektasi. Pasti kita punya ekspektasi dia itu mungkin begini. Cuman ketika gue dikagetkan atau dikasih sesuatu yang tidak gue expect, itu mungkin agak mungkin pasti gue punya kesan, pasti akan ada kesan tersendirinya gitu loh. Oke, betul. And Katy. Oke. Terus kelima sekarang berarti ya. 5 ya. Ya, 5 itu mungkin Dena. 5 kelima Dena. Oke. Kenapa? Iya. Dena itu dia itu maksudnya dia itu pendengar yang baik. Maksudnya ketika gua video call, dia tuh denger, dia tuh ngobrol, terus itu apa sih bahasanya, ngomongnya mungkin ya ini subjektif juga, ngomongnya tuh soft spoken gitu. Iya kak, gini, makasih ya. Maksudnya itu dia banyak mengapresiasi sih. Mungkin maksudnya ngobrolnya kayak gue tuh masa dia itu care ketika kita ngobrol. Dengerin dengan benar-benar dengerin gitu lah. Iya. Oke, berarti 5. Berarti best of 5 lu itu ya? Iya. Ola. Oh, maaf. Apa? Gue lupa, ada Grisel ya? Iya, ada Grisel tadi. Ada Grisel. Benernya, wah ini bisa merubah hierarki. Coba. Pertama itu pasti Ola. Demen nih kalau ada ubah-ubah. Pertama gue tuh kadang sekali ya, gue tuh lupa. Kadang tuh gue PC dari lewat. Ola kan tadi, terus kedua. Itu tadi siapa sih? Gue lupa deh. Ola. Lulu. Anin. Oh enggak. Kedua Grisel. Jadi Grisel 2, terus 3 Lulu. Oke. Ola. 2 itu Grisel. Ola, Grisel, Lulu. Oke. Ya, jadi ya pokoknya urutannya sama, cuman Grisel di nomor 2, terus jadi sisanya nurun ke bawah. Oh, berarti best of 5 lu berarti Ola, Grisel, Lulu, Anin, Katy. Iya. Oke. Katy. Oke. Berarti yang ke-6 tinggal 6 Dena berarti kan? Dena, ya. Eli.
Sebenarnya gini sih gue, karena itu Eli sama Atin Manda. kalau menurut gue setara. Oh iya, kalau itu pasti abis yang terakhir abis itu Manda dulu. Abis Kan orangnya juga dia Dena Manda. Karena Dena menurut gue kalau video call ya untuk pertama kali kan gue tuh waktu pertama kali video call Manda, gue tuh nggak ngaku sebagai admin Dynamite. Gue pengen ngetes kalau waktu itu udah gue pilih sebagai biasa aja, apa sih viewer Mas Den biasa, dan gak mau ngaku dan juga, maksudnya tuh gue takut, gue biasa kan takut so asik gue. Terus setelah Manda itu kayak Dena, cuman versi gak se-soft spoken Dena, gak soft spoken. Menurut kalau pas awal-awal VC ya, pas awal VC gue ngerasa gitu. Manda, oke. Baru tuh sisa itu ya, sisa Atin nama Eli. Siapa? Hati-hati nama Meli. Baru itu di urutan yang sama ya. Berarti 8 lah ya, 8-9 lah ya. Iya. Oke. Oke, nah setelah lu udah tadi cerita ke gua experience lu VC kayak gimana kan, terus lu rating juga. Kan pasti ada nih, lu pernah ngerasain gak sih kayak pas nge-VC member A atau nge-VC member B, kok kayak sama ya sama yang ini ya? Kok sama sama yang ini gitu? Lu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kayak polanya tuh sama gitu? Ama maksudnya kayak kena template. Iya, kayak kena template lah kasarnya. Kayak kena template atau template. Sifatnya mirip. Kalau sifatnya mirip kan gue bilang Ola sama Lulu itu mirip. Oke. Kalau mirip, cuman nggak template. Cuman yang template ini, kalau template lah gue ngomonginnya. Kalau template, gue bersyukur belum pernah ya. Oke. Karena gue tuh setiap video call gue tuh pasti ada, gue nyiapin topik dan pasti ada momen yang gue bilang, gue tuh video call tuh nggak mungkin datang aku halo aku Dynamite, itu nggak mungkin. Pasti ada momen di mana dia dan Dynamite itu apa sih, entah ketemu atau ada interaksi, baru gue video call. Gitu. Gue kayaknya jadi ya gue, karena gue tuh sudah menyiapkan topik atau ada momen, jadi gue bersyukur belum pernah sih kena template. Oke. Berarti kayak misalkan nih, kayak lu kan tadi kan seperti yang lu cerita, gue kalau ada momen dulu baru lu video call kan? Iya betul. Berarti lu bukan tipe orang yang kayak gue pengen nyoba member satu-satu, ntar gue tinggal review gitu misalkan. Enggak gitu ya? Enggak sih. Paling yang nyoba satu-satu itu Eli sama Lulu, karena waktu itu Dynamite belum ada ya. Dynamite belum ada. Terus ya udah gue ngidol ya, penasaran aja. Jadi Eli sama Lulu jadi nyoba aja, karena bukan waktu itu kan gue masih jadi wota debu kan, belum jadi siapa-siapa. Debu ya. Iya, wota debu. Oke. Gitu. Oke, nah yang terakhir nih, siapa nih Anjay? Nah, yang terakhir, pasti kan ada tips dong. Kalau misalkan lu, banyak nih yang nanya kayak lu gimana sih cara dikenal sama member, atau lu gimana sih cara diingat sama member pas video call misalkan gitu kan. Nah, kalau dari sisi lu nih sebagai orang yang video call juga ya, gimana caranya supaya lu bakal diingat sama member istilahnya gitu? Kayak misalkan lu cuman baru sekali ketemu tapi udah langsung diingat sama member gitu. Jujur gue merasa tidak bisa memberikan jawaban itu, karena pertama kayak Katie kenal gue itu kayak tentu Ola kenal gue itu karena rutin, karena mungkin gue ngobrol satu frekuensi dan rutin. Kebetulan orang Batak juga kayak dia, masa jadi pasti ada obrolan terus karena rutin dia jadinya kenal gue, mungkin lebih inget. Maksudnya setelah setahun gue kan sempet vakum gak VC setahun, cuman dia bilang dia inget namanya gue, nama asli gue. Terus kalau Katie itu menurut gue karena beruntung aja, karena waktu awal-awal dia pertama kali kerja dia itu langsung kasih branding ke gue. Kakak ini ya, maksudnya dia tuh kakak, pokoknya dia kasih sesuatu lah ke gue, maksudnya yang maksudnya gue belum
Di kota lain sih belum pernah, gue belum pernah lihat ya dia ada branding seperti ini. Gitu. Jadi kalau gue bilang dikenal juga nggak juga, maksudnya nggak itu juga sih. Kemarin gue video call Dena udah 2 kali kan. Iya. Kalau ya itu maksudnya masih maksudnya bukan yang udah halo kak ini kan, karena kalau member udah kenal kita dong halo kak gimana kabarnya, gimana kabarnya gitu kan. Biasanya ini kalau kemarin Dena yang waktu video call Dena kedua itu gua ya waktu itu gua kenalin lagi sih. Aku dari Dynamite gitu. Oh iya aku tahu, aku ingat kok. Maksudnya bukan harus sih, maksudnya gue tuh inisiatif untuk remind dia lagi. Remind dia siapa. lagi ya, oke. Ya, ini kan gue nggak punya tips sih, dan paling kalau pengen dikenal ya kasih gimmick, kayak gimmick kayak gue Wangi, tapi itu kan bukan gimmick ya, itu maksudnya itu kan lu meninggalkan gitu impresi baik kepada member gitu. Kalau misalnya kayak gue kan istilah kayak bikin setup gini kan salah satu cara nih untuk diingat sama member gitu kan. Berarti lu nggak ada ya kayak gitu ya? Ya sih. Oke. Apalagi ya kira-kira yang ada yang mau dibahas lagi? Bingung jujur gue aja. Apa gini deh? Minggu depan, bulan depan kan pasti ada VC lagi dong, ya kan? Kira-kira lu mau VC siapa? Ada yang baru apa tetap sama? Yang pasti banget ya. Pasti banget itu Dena. Yang pasti Dena, oke. Gua akan pasti Dena. Imanda ini masih 50-50. Oke. Karena kebetulan gua ada punya rencana berangkat ke Malaysia. Buat STS-nya Tiffany. Oke, KLP ya. Ya, sekalian beli handphone baru. Jadi kayaknya nggak bisa. Maksudnya nggak bisa. Gue sikat nih kalau kayak gini. Sebenarnya bisa sih mungkin tuh gue kayaknya kan gue Dena 2 tiket sama gue mungkin ada 2 tiket lagi. Cuman itu kalau duitnya nggak keluar bagus, yang maksudnya lebih baik nggak gue spend. Gue mikirnya gitu. Cuman kalau sampai itu ada momen bagus nih tiba-tiba dibilang Wangi sama siapa lagi, udah bakal VC lagi, bakal VC tambah dia. Oke. Yang berarti, paling pasti ya Dena sama Tiffany mungkin itu Tiffany. Iya Tiffany, kan sekarang KLP ada video call-nya kan. Oke. Nah, untuk gue kasih disclaimer dulu ke yang nonton ini ya, video yang ini ya. Jadi gue sama admin Dynamite ini akan mencoba untuk nge-review ini ya Min ya, apa namanya, video call KLP ya. Oh iya. Nah tapi di konten yang setelah ini gitu. Jadi nanti gue akan upload pasti sama tutornya ya, tutor cara ngebelinya. Jujur gue juga nggak tahu nih. Gue nggak tahu. Gue cuma tahu KLP ada bikin video call. Cuman gue nggak tahu apakah caranya kayak gimana gitu maksudnya. Gitu. Nah, kita closing aja kali ya Min ya, yang video ini ya. Oke, thank you admin Dynamite untuk podcast review video call-nya ya. Dari bulan apa berarti ya? Udah banyak lah pokoknya. Jadi gue bakal ngajak lagi. Gue nggak tahu tapi mau video call bareng. Gue ada rencana pengen video call bareng sama lu sih sebenarnya. Pengen kayak nge-rate gitu lah istilahnya. Tapi gue masih bingung nih mau member siapa gitu, karena bulan September pasti gue nge-video call cuman Arali kayaknya, karena gue lagi intro Arali kan. War tuh apa? Enggak, Arali itu member yang harus war, masa nggak bisa kalau kayak tim Anda kan deket pantengin besok pagi juga masih ada itu. Kalau member lain kan, kalau Arali kan ya harus benar-benar niat. Makanya gue yang udah pasti tuh Arali, cuman gue pengen nyoba tapi gue belum tahu siapa lagi gitu. Nah dengan adanya ini gue jadi gampang nih mau nentuin, seharusnya gampang ya nentuin mau video call member siapa sih gitu. Oke, thank you Min, kita lanjut di konten yang kedua kali ya. Oke, see you guys di konten kedua, tungguin aja, bye bye.